Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat agraris. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyebutkan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang kehidupan masyarakat agraris. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan tentang kehidupan masyarakat agraris. Nah, anak-anak, sebagian besar penduduk di Indonesia masih bekerja dalam sektor pertanian atau disebut dengan agraris, termasuk peternakan dan perikanan. Nah, dari komunitas itu dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Nah, golongan pertama dapat ditemui di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sementara itu, golongan yang kedua yaitu terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Nah, anak-anak, teknologi bercocok tanam di ladang memerlukan tanah yang luas. Biasanya para petani dahulu hidup berpindah-pindah karena mencari lahan yang baru untuk ditanam. Namun sekarang petani menetap karena teknologi pertanian yang maju untuk menyuburkan tanah seperti pupuk. Nah, adapun cara bercocok tanam dahulu juga berbeda dengan sekarang. Misalnya, jika dahulu hanya mengandalkan hujan, tetapi sekarang dapat membuat saluran irigasi. Nah, umumnya para pekerja di bidang agraris tinggal di pedesaan. Mereka dapat dikatakan masyarakat agraris. Desa sebagai penghasil pangan menjadi tumpuan bagi masyarakat kota. Desa dihuni oleh masyarakat agraris yang memiliki ciri-ciri yang khas. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan bercocok tanam, baik di sawah dan di perkebunan. Nah, kehidupan masyarakat agraris didasarkan kekeluargaan. Masyarakatnya homogen, terutama dalam hal mata pencaharian, agama, dan adat istiadat. Salah satu ciri khas dalam kehidupan masyarakat desa adalah adanya semangat gotong royong yang tinggi. Misalnya pada saat mendirikan rumah, memperbaiki jalan di desa, dan membuat saluran air. Gotong royong semacam ini lebih dikenal dengan sebutan kerja bakti, terutama menangani hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Ada juga gotong royong untuk kepentingan pribadi, misalnya mendirikan rumah, pesta perkawinan, dan kelahiran. Nah, anak-anak, kehidupan masyarakat agraris pun masih jauh dari modernisasi, atau dengan kata lain mereka hidup sederhana secara tradisional. Contohnya, dalam bertani biasanya mereka masih ada yang menggunakan alat-alat sederhana. Misalnya menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Walaupun beberapa daerah pertanian saat ini ada yang telah menggunakan mesin traktor untuk menggarap sawah mereka. Sebenarnya kehidupan masyarakat agraris berkembang dari waktu ke waktu, tetapi perkembangan terjadi lambat. Nah, masyarakat agraris berkembang sangat lamban karena teknologi dan informasi masih minim serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Hal itu menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan dan maju karena berbagai faktor seperti
berilmu pengetahuan, dan mendapatkan teknologi serta informasi yang memadai. Nah, anak-anak itu tadi tentang kehidupan masyarakat agraris. Sekarang tugas anak-anak yaitu ayo berlatih di halaman 81 tema F, subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, di situ ada tentang hak dan kewajiban dari beberapa orang yang bekerja ini. Contohnya, petani pemilik sawah, haknya apa dan kewajibannya apa. Lalu contoh yang lainnya, nomor 3, pedagang beras di pasar, haknya apa, kewajibannya apa. Seperti itu dijawab di buku paket masing-masing. Nah, untuk anak-anak semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.